Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan kali ini pembahasan kita mengenai proses ekivalen dari diagram NFA ke diagram DFA. Nah, untuk melakukan proses ekivalen ini ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus menentukan tabel transisi. Nah, untuk menentukan tabel transisi ini sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Ya, kemudian yang kedua ada state baru. Nah, untuk state baru nantinya memiliki ketentuan itu tidak boleh lebih dari 2n plus 1, di mana n ini merupakan state lama. Ya. Nah, kemudian langkah yang ketiga itu ada penambahan state himpunan kosong. Ini simbolnya, ya, simbol himpunan kosong yang merupakan sebuah state. Nah, kemudian langkah yang keempat barulah kita membuat diagram DFA-nya. Ya, berarti untuk melakukan atau merubah sebuah diagram dari NFA ke diagram DFA ada 4 langkah, ya. Nah, saya akan mencontohkannya. Di sini ada sebuah diagram, ya. Kita disuruh menentukan proses ekivalen NFA ke DFA-nya, ya. Nah, ini dia contohnya. Jadi terdapat 3 buah state, ya. Dasarnya ada 3 buah state. Kita disuruh menentukan proses NFA ke DFA. Nah, berdasarkan langkah-langkah tadi, kita harus selesaikan satu persatu langkahnya. Ya, langkah yang pertama tadi kita disuruh menentukan tabel transisi. Ya, tabel transisi. Ya. Nah, ini pada pembahasan yang pertama kali, ya, bagaimana kita menentukan sebuah tabel transisi. Ya, ini simbol transisi, nilai inputnya ada A dan B, kemudian jumlah state-nya ada state Q0, Q1 dan Q2, ya. Nah, setelah itu kita lihat state Q0 memiliki nilai input A ke arah mana? State Q0 memiliki nilai input A ada ke Q1 dan ke Q2. Masukkan berarti state Q1, Q2. Kemudian state Q0 memiliki nilai input B itu ke arah mana? Q1 tidak ada, berarti ke Q2 ada nilai B. Masukkan di sini nilai Q2. Ya. Begitu seterusnya. Q1 nilai A ada ke dirinya sendiri, berarti Q1. Q1 nilai B tidak ada, berarti himpunan kosong. Q2 nilai A ada ke dirinya sendiri dan ada nilai dirinya sendiri juga B. Langsung saja di sini ada Q2 untuk nilai A dan Q2 untuk nilai B. Nah, ini ada tabel transisinya. Ya, ini udah kita bahas juga pada pertemuan sebelumnya. Ya, setelah kita dapat tabel transisinya, langkah yang kedua kita menentukan state barunya, di mana itu tidak boleh lebih dari 2n plus 1. Ya, nah untuk melihat state mana saja yang state lama dan state barunya, kita masukkan dulu state yang ada, state lamanya. Ini berarti state lamanya ini, ya. Berarti ada, saya akan jabarkan ada state Q0, state Q1, state Q2. Nah, ini adalah state dasarnya yang bawaannya, ya. Nah, kemudian ada state yang baru terbentuk. State yang baru terbentuk kita lihatnya dari tabel transisi. Nah, lihat pada nilai input tabel transisi ini mana jumlah state yang lebih dari 1. Ini dia. Ada state Q1 dan Q2.
Kalau ini kan state-nya jumlahnya 1. Ini juga state-nya 1, jumlahnya 1. Satu buah state ya. Berarti ini adalah state yang baru terbentuk ya. Nah, berarti kita tambahkan ya, state yang baru terbentuk ada state Q1, Q2 ya. Ini dia, kita mulai dari sini ya. Nah, setelah itu kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu penambahan state himpunan kosong ya. Langsung saja saya masukkannya di sini. Ini himpunan kosong ya. Berarti jumlahnya state-nya ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. 5 buah state ya. Dimana 5 ini tidak boleh lebih dari 2n plus 1. Ini 5, 2n plus 1 ini sama dengan 9. Artinya jumlah 5 buah state ini sudah memenuhi syarat untuk menentukan jumlah state barunya, yaitu tidak boleh lebih dari 9 ya. Ini masih benar. Nah, ini adalah state-state yang baru terbentuk ya, gabungan dari state lama dan juga state yang baru terbentuk dan penambahan state himpunan kosong ya. Ada 5 buah state. Nah, ini sudah masuk ke tahapan ketiga ya. Jadi saya gabungkan langsung, ini tahapan ketiga. Ini tahapan yang ketiganya ya. Nah, kemudian langkah yang keempat barulah kita membuat diagram DFA-nya ya. Langkah keempat kita buat diagram DFA. Kita buat di sini angka keempatnya. DFA ya. Untuk membuat diagram DFA, yang pertama ya, yang kita harus lakukan yaitu memasukkan jumlah semua state yang ada. Berarti semua state ini kita masukkan ya. Jadi masukkan dulu state lamanya, yaitu ada Q0 ya, state Q0, kemudian ada state Q1, state Q2 ya, kemudian ada state himpunan kosong, dan saya akan memasukkan state yang barunya itu posisinya di atas state Q1, state Q2. Nah, state yang baru terbentuk ini merupakan state akhir, jadi lingkarannya ganda ya. Nah, kemudian ini adalah state awalnya tadi, dan state himpunan kosong juga merupakan state akhir yang selalu diberikan nilai input semua nilai input yang ada. Ini ya. Jadi tadi langkah yang pertama untuk membuat diagram DFA, masukkan jumlah semua state yang ada. 5 nih ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, kemudian untuk state yang baru terbentuk, usahakan posisinya di atas atau di bawah state yang tunggal in tadi ya. Saya posisikan di sini ya. Dan untuk state himpunan kosongnya diberikan nilai input semua yang ada. Nilai inputnya ada A dan B dan merupakan state akhir ya. Nah, ini setelah ini langkah berikutnya kita menentukan arah nilai inputnya dari tabel transisi ini tadi ya. State Q0 ke state Q12 nilai input A. Q0 nilai input A. Itu ya. Nah, kemudian Q0 ke Q2 nilai input B.
Q0 ke Q2 nilai input B. Lalu Q1 ke Q1 nilai input A. Berarti dirinya sendiri ya. Q1 ke Q1 nilai inputnya ada A. Kemudian Q1 ke kosong nilai inputnya B. Kosong ini berarti lari ke himpunan kosong. Seperti ini. Ya. Nah, nilainya B. Lalu state Q2 ke Q2 nilai A. Berarti ke dirinya sendiri. Nilai A. Lalu Q2 ke Q2 nilai B. Dirinya sendiri. Tadi sudah ada A, tinggal kita tambahkan B. Ya, seperti itu. Jadi menentukan arah inputan. Setelah kita selesai menentukan arah nilai inputnya, lalu yang terakhir kita fokuskan pada state yang baru terbentuk ini. Ya, ada state Q1 dan Q2. Kita lihat state Q1 karena dia tadi merupakan diagram NFA, ya, kita rubah ke DFA, maka kita lihat ada dua buah state di sini. Kemudian lihat state Q1 ada tidak yang memberikan arah nilai input ke Q1 sendiri. Ini Q1, lihat tabel transisi. Q1, nilai Q1 ada, nilainya A. Berarti masukkan nilai A. Q2 ke Q2. Ini Q2. Nilai A, oh ada Q2-nya. Nilai B, oh ada juga Q2-nya. Berarti karena tadi sudah ada A, mungkin kita buat AA 2 kali ya, cukup 1 kali saja ditulisnya. Berikutnya kita tambahkan nilai B-nya. Berarti untuk nilai state baru Q1, Q2 memiliki nilai input ke dirinya sendiri dengan nilai A dan B. Ya, seperti ini. Jadi inilah dia bentuk dari diagram DFA-nya. Ya. Kemudian kita lihat lagi, oh iya. Nih, state-state kondisi akhirnya ya, disesuaikan dengan state bawaannya. Q2 ini merupakan state akhir ya tadi ya. Nah, seperti itu. Udah selesai. Berarti seperti inilah bentuk dari diagram DFA. Dari NFA yang seperti ini, kita merubahnya menjadi bentuk yang seperti ini. Ya, demikian pembahasan kita untuk proses ekuivalen NFA ke DFA. Jika ada pertanyaan, boleh sharing di grup. Sekian, terima kasih.